Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi kemarin sudah saya posting mengenai tutorial trading plan untuk HMSP karena HMSP ada alertnya. Terus ada yang bertanya, Pak, saya mau masuk Unilever. Ya sebenarnya sama saja Bapak Ibu, tinggal dibuat trading plan-nya. Jadi ini adalah biasa yang saya ajarkan di dalam workshop. Terkadang pada saat workshop kita tidak menemukan momen the best time for buying. Kebetulan kemarin ada banyak dan saya sudah buat untuk HMSP. Lalu ada juga dia skenario yang sama untuk Unilever, PGO dan ISAT sebentar. ISATnya sudah masuk saya. Jadi ada beberapa orang yang bingung, Pak yang masuk yang mana? Ya masuk yang mana saja terserah Bapak Ibu, tapi harus punya trading plan-nya. Kebetulan saya buat trading plan Unilever, buat trading plan untuk PGO dan sudah buat untuk ISAT. Ini saya sharing ya. Jadi saya sharing mungkin dalam 10 menit saja, singkat saja supaya Bapak Ibu nanti yang ikut workshop trading as bisnis agak mendapat gambaran. Bagi yang belum sempat ikut workshop nanti bisa melihat oh begini loh maksud Pak Roy bahwa harus ada trading plan. Oke? Jadi kali ini kita akan lihat Unilever, Pertamina dan Indosat untuk skematik Wyckoff dan skenario the best time for buying. Saya belinya nggak sembarangan, semua ada skematiknya ya, karena kita kan trading as a business, bukan gambling, masuk tidak sembarangan. Oke, Bapak Ibu, sebelum melanjutkan video ini, saya harap sudah menonton tutorial trading plan untuk HMSP dan bagaimana analisanya. Karena saya tidak akan analisa tentang Unilever, tidak akan analisa tentang PGO, dan tidak akan analisa tentang ISAT. Untuk analisanya bisa kalian nonton di sana, dan saya akan hanya bikin satu slide ya. Kenapa saya masuk HMSP dengan PGO Unilever bukan masuk, membuat trading plan. Karena saya selalu bilang Bapak Ibu, jangan pernah trading tanpa trading plan. Mau udah pakai Bapak, Pak saya sudah pakai robot masih tetap merugi. Berarti tradingnya belum sebagai sebuah bisnis, belum ada trading plan, belum ada money management. Untuk Bapak Ibu yang belum sempat nanti ikut workshop, Bapak Ibu bisa nonton dulu ini, ada 10% dari yang kita ajarin di kelas. Bagi yang nanti ikut batch 3839, kira-kira beginilah gambarannya yang akan kita praktekkan di kelas ya. Nonton dulu ini, bagaimana menyusun trading plan-nya, bagaimana teori-teorinya sudah dijelaskan untuk membuat trading plan khusus HMSP. Karena waktu terbatas saya tidak bisa membuat semuanya detail ya, tapi Bapak Ibu bisa mereverse sama caranya, filosofinya sama. Oke, jadi untuk workshop 38 sudah penuh, untuk 39 kita masih ada 2 yang sudah confirm 3, Bapak Ibu bisa ikut nanti. Kita akan bahas lebih detail. Ya, kalau di video ini singkat saja karena waktunya nggak ada. Saya sibuk membuat, bukan sibuk, saya mempersiapkan untuk diri saya sendiri membuat trading plan. Konsepnya begini, lebih jelas kalau Bapak Ibu nonton tutorial di HMSP ya. Jadi kita ada Wyckoff itu ada 4 struktur, akumulasi, marking up, distribusi, dan markdown. Jadi biasanya itu setelah akumulasi akan ada marking up. Sebelum ketika dia berpindah dari akumulasi ke marking up, kita sebut sebagai the best time for buying. Ini adalah waktu terbaik untuk membeli. Tidak ada waktu lebih baik dari ini ya, tapi bukan the best price. The best price nanti kita belajar di level advance. Setelah dia the best time for buying, biasanya memberikan second chance to buy, bahkan biasanya memberikan kesempatan ketiga ya. Kalau nggak dapat kesempatan kedua, mungkin ada kesempatan ketiga. Apa namanya? Nanti contohnya di ISAT ya. Marking up, setelah itu dia akan menjadi the best time for selling ya di sini. Ya, the best time for selling, maaf, the best time for selling. Setelah distribusi dan marking down akan kembali ke akumulasi. Inilah sekilas teorinya, Bapak Ibu bisa nonton nanti di HMSP lebih detail. Oke, jadi alat kemarin itu ada HMSP. Saya bahas HMSP, tapi juga menarik karena di sini ada ISAT, ada PGO, ada Unilever yang saya buat ya Bapak Ibu. Hanya masuk ini, tidak semuanya saya masuk. Oke, analisanya kebetulan karena waktu terbatas di aftermarket close cuman kita bahas HMSP. Tapi dengan cara yang sama, Bapak Ibu tonton cara analisa HMSP, Bapak Ibu analisa PGO dan analisa Unilever ya. Jangan pernah beli tanpa analisa. Karena apa? Nanti kalau Bapak Ibu nyangkut, saya sudah ikut Pak Roy, tapi analisa dulu nggak di botnya. Kalau nggak ya mungkin berbeda ya, karena nuansa feelingnya akan berbeda. Nah, ini contohnya untuk Unilever, Bapak Ibu. Kalau kita lihat end of di tanggal 24 April, kita lihat Wyckoff-nya. Dia ada gap, jadi nanti target jualnya
di sini ya, Bapak Ibu, di atas ini untuk profit taking. Boleh di sini juga boleh, tapi saya sih cenderung karena ada gap seperti HMSP ceritanya nanti akan targetnya di atas di sekitar 2000-an kalau bisa ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dia redistribusi karena distribusinya sudah di sini. Redistribusi lalu fase berikutnya dia ambil struktur di daily ya. Kalau nanti Bapak Ibu harus lihat di weekly-nya persis seperti analisa after market close. Ini distribusi, lalu dia ada selling climax. Di sini ada selling climax ya. Naik ke atas bawah. Nah, di sini ada stopping volume. Ini adalah fase akumulasi. Oke, dia retest ya. Dia membentuk ini. Membentuk, kita sebut dengan ini adalah low, high, high, low. Ini adalah higher high. Bapak Ibu lihat perbedaan volumenya dengan di sini. Ada sesuatu yang berbeda di fase akumulasi ini ya, oke. Jadi volume price analisisnya terpakai. Silahkan belajar volume price analysis, sinyalnya kemarin demo indicate strength ya. Akumulasi, lalu dia lanjut setelah struktur akumulasi, maaf ini. Oke, dia setelah akumulasi dia akan lanjut ke markup Bapak Ibu. Nah, jadi strukturnya, Wyckoff strukturnya sudah kita petakan untuk time frame daily. Nanti silakan cek konfirmasi di weekly. Kadang-kadang dia mainnya di weekly. Oke, nah ini dikenal sebagai the best time for buying. Setelah the best time for buying, biasanya dia akan memberikan second chance to buy. Ya, lihat volumenya ya, meningkat. Nah, kita belinya jaga atas dan pas dia memberikan second chance to buy, kita beli. Stop loss di mana? Boleh di bawah ini untuk yang agresif, konservatif di sini. Oke, taruhlah stop lossnya di sini. Wajib pasang stop loss, wajib ya. Jadi dia bisa naik ke atas kita dapat, bisa turun ke bawah kita dapat. Persis nonton dulu money management, entry management di HMSP. Kalau Bapak Ibu tidak nonton tentang HMSP tadi, maka nggak ada gunanya. Saya masukkan link tutorial HMSP di deskripsi video ya. Nah, target jualnya ada di atas ini karena ada gap. Oke, kita buy sudah, stop loss sudah, nanti risk reward ratio mudah-mudahan bagus. Nah, setelah itu second chance to buy, lihat volumenya juga ya. Di sini ada peningkatan volume. Ini untuk Unilever. Silahkan Bapak Ibu buat trading plan-nya. Sekarang PGO, saya sudah buat juga Bapak Ibu. Ini ada redistribusi karena distribusinya di atas. Ini ada uptrust ya. Mungkin nanti bisa cek di weekly apa dia nanti. Tapi kita entry-nya tetap di daily. Ini selling climax ya Bapak Ibu. Maka dia di sini redistribusin. Selling climax ya ini kita sebut. Nanti kalau kelas advance Bapak Ibu belajar di sini. Selling climax, auto rally, ini secondary test. Dia tes, cucuk bawah, stop loss dikejar, baru naik. Oke. Nah, ini fase akumulasi. Lalu dia akan melanjut dengan Wyckoff, marking up. Biasanya secara teori dia akan naik. Nah, di mana belinya? Ini menjadi the best time for buying, maka dia akan memberikan second chance to buy. Akan turun. Nah, ini biasanya kita jaga atas untuk buy, jaga bawah untuk buy. Stop loss di mana? Agak bawah sedikit, nanti target jualnya agak tinggi. Ini tinggal kita atur Bapak Ibu, cek VBP demand zone-nya di mana, nanti beli di mid downtrend 750, lihat di bawah karena ini kan demand zone. Jadi kalau udah agak turun panjang money management diatur. Lihat volumenya, ini ada akumulasi, volumenya juga besar. Jadi kita jaga atas, jaga bawah. Jadi PGO kita tidak tahu mau kemana dia, tapi kita jaga di atas satu lot, mungkin satu lot, dua lot, tiga lot. Nah, atur sampai bawah ya. Jadi dan sabar. Oke, itu dia. Sekarang kita lanjut dengan yang ISAT. Nah, ISAT saya sudah masuk. ISAT sudah masuk, tapi masuk dapat sedikit. Ya, kita lihat ISAT, redistribusi. Maaf, ini markdown. Redistribusi, markdown, ya. Ini markdown juga ke bawah, selling climax, auto range, secondary test, ya. Jadi dia sudah cuci ke bawah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau berminat, Pak, saya bingung nih yang mana nih selling climax. Nanti kita belajar di volume price analysis level advance lah. Jadi 4 candle berturut-turut ini ada sinyal stopping volume. Dia ribbon ke atas, dia tes lagi ke bawah. Ini menjadi stop loss nanti di bawah ya. Di mana the best time for buying? The best time for dia nanti akan lanjut ke markup. The best time for buying ketika dia break di sini ya. Jadi saya kemarin sudah jaga atas, jaga bawah. Cuman saya jaganya sampai nutup gap. Nggak dapat, saya cuma dapat sedikit. Mudah-mudahan dia memberikan nanti second chance to buy. Jadi saya masih punya order ke bawah untuk menunggu tutup gap. Jadi kalau ISAT dia malah turun, berarti sesuai dengan plan. Volumenya lihat, ya, volumenya hijau, kelima fall up. Lalu ini juga kemarin waktu saya lihat the best time for buying, ini terjadi akumulasi.
Ya, nanti Bapak Ibu silahkan lihat di isatnya, time frame besar, time frame kecilnya dilihat. Stop loss tentu 2 tick atau 3 tick atau 4 tick wajib pasang stop loss. Targetnya nanti pakai weekly ya. Jadi mudah-mudahan risk manajemennya benar, lot size-nya dia turun dulu hingga kita dapat averaging yang lebih murah. Tapi stop loss wajib dipasang karena enggak kalau dia akan turun ke bawah lagi. Lihat perbedaan volumenya. Ya, sebelumnya sama sebelumnya juga. Ini konsisten ya. Ramping down, plateau, mark up, ramping up. Jadi posisi di sini ini menarik. Tinggal sekarang kita disiplin dengan trading plan atau enggak. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup. Sudah 10 menit, tidak perlu lama-lama. Jangan lupa pasang trading plan-nya, Bapak Ibu. Saya tidak mungkin memberikan semua tutorial trading plan sekali 4. Cuman ini singkatnya saja. Kalau nanti mau banyak pertanyaan, silahkan ditanya di kelas nanti bagi yang sudah mendaftar trading as a business. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ISAT, PGO, Unilever, dan HMSP memberikan profit dan bottoming mereka kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.